Haleluya, puji Tuhan. Tema khotbah hari ini, Yesus telah membuka dirinya. Yesus telah membuka dirinya. Benar, dia telah membuka dirinya sejak zaman Adam sampai hari ini. Itu maksudnya Yesus telah menunjukkan siapa dirinya dan terus akan menunjukkan siapa dirinya kepada setiap orang. Seperti yang ditulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9b, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itulah hati Allah. Allah ingin semua orang percaya kepada Dia dan diselamatkan. Tuhan mau setiap orang percaya kepadanya dan diselamatkan. Kita tahu hari-hari ini di tengah keprihatinan kita dengan apa yang bangsa kita alami dan juga banyak negara alami hal yang sama seperti negara kita alami. Kita tahu kalau Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk beribadah pada hari ini, kita bersyukur kepada Dia. Melalui ibadah Paskah hari ini, Tuhan mau kita semua melihat. Tuhan mau semua kita mengerti. Tuhan mau semua dunia melihat. Tuhan mau semua dunia mengerti. Yang pertama, Allah itu mengasihi dunia ini. Allah mengasihi dunia. Ia mengasihi dunia ini. Dan Dia ingin yang kedua, semua orang tahu siapa dirinya. Jadi Allah ingin semua orang tahu siapa dirinya. Dan yang ketiga, Allah ingin semua orang menerima Dia dan memperoleh keselamatan. Dengan merebaknya virus corona atau COVID-19, Tuhan mau dunia tahu bahwa apa yang terjadi tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Jadi Tuhan mau agar manusia sadar dan tidak terus hidup dalam dosa, tapi makin mencari Tuhan di tengah kesibukan mencari hal-hal materi atau jasmani. Mari kita lihat bagaimana sebenarnya Tuhan telah membuka dirinya dan kapan itu. Yang pertama kita melihat waktu ada di Taman Eden. Maksudnya waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Dan kita semua mengerti firman Allah mengatakan dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepadanya. Jadi di dalam kitab Kejadian pasal 3 di situ jelaskan Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Lalu mereka ketakutan dan memetik daun pokok ara untuk menutupi ketidakmampuan mereka. Lalu Tuhan datang kepada mereka dan mengganti pakaian yang mereka pakai itu dari daun ara. Tuhan ganti dengan pakaian kulit binatang. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang itu untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan mengenakan pakaian kulit binatang kepada mereka. Itu bicara ada binatang yang disembelih. Ada tanda darah yang harus dikenakan kepada Adam dan Hawa. Firman Tuhan menjelaskan lalu Allah mengenakannya kepada mereka. Tuhan yang mengenakan sendiri kepada mereka. Yang mengenakan adalah Allah sendiri dan bukan Adam dan Hawa. Tadi yang pertama kita bisa melihat bahwa Adam dan Hawa dalam ketakutan dia memetik daun ara itu, lalu dia mengenakan sebagai penutup tubuhnya. Itu adalah usaha dari Adam dan Hawa. Dan Allah menggantinya dengan kulit binatang. Ada korban darah. Allah yang mengenakannya sendiri bukan Adam dan Hawa. Karena manusia tidak akan mampu. Manusia telah jatuh dalam dosa. Artinya apa? Artinya untuk memulihkan kembali hubungan mereka dengan Allah, itu adalah inisiatif, bukan datang dari manusia. Dan tidak bisa dari manusia, harus dari Allah. Dan dengan cara Allah sendiri, yaitu korban darah. Artinya, keselamatan bukan dari usaha manusia, tapi mutlak karunia pemberian Allah kepada manusia. Jelas Allah telah membuka dirinya untuk dipulihkan kembali, bukan dengan usaha Adam dan Hawa, bukan usaha manusia, tapi anugerah Allah. Firman Allah mengatakan dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23, seluruh manusia telah kehilangan kemuliaan Allah akibat dosa. Kita melihat kembali mengapa Allah mengganti pakaian mereka. Ayat 7 berkata, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat.
Jadi usaha mereka memetik daun ara tidak memperkenan Tuhan, Tuhan tidak berkenan dan tidak memulihkan kembali hubungan mereka dengan Tuhan. Untuk hidup berkenan kepada Tuhan, mereka harus mengenakan pakaian dari kulit binatang. Pakaian yang Tuhan beri ada tanda darah, bukan usaha manusia, tapi pemberian Allah. Tuhan mengambil seekor domba dan mengulitinya lalu dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Dan korban domba ini melambangkan korban Kristus. Maka waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus, ia berkata dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia ini. Jadi kita bisa melihat apa yang Yohanes katakan. Dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Jadi keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, bukan usaha manusia. Jadi pertama kali Tuhan membuka dirinya bahwa hanya dengan korban darah hubungan manusia dipulihkan kembali dengan Allah. Lalu yang kedua kita melihat Tuhan telah membuka dirinya melalui persembahan Habil. Yang kedua dari persembahan Habil, Allah juga telah membuka dirinya. Kejadian 4 ayat 4 berkata, Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Habil mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Sudah perhatikan firman Tuhan yang mengatakan Habil mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Ada tanda darah. Dalam terjemahan lain dikatakan Habil mempersembahkan anak sulung dombanya. Lalu dalam kitab Ibrani kita bisa melihat dalam pasal 11 ayat 4 dikatakan, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Jadi persembahan yang memperkenan Tuhan, persembahan Habil adalah persembahan anak sulung dombanya. Ada tanda darah dan Allah berkenan akan persembahan Habil. Habil dengan iman mempersembahkan anak sulung dombanya. Jadi Habil itu mempersembahkan anak sulung dombanya dengan iman. Nah, dari persembahan Habil inilah sebenarnya Allah sudah membuka dirinya bahwa hanya persembahan yang ada tanda darahnya yang Allah perkenan. Korban Habil ada tanda darah dan Allah terima. Sedang korban Kain ditolak. Korban sulung anak domba yang Habil persembahkan kepada Allah menggambarkan korban Yesus Kristus. Kitab Ibrani pasal pertama ayat 6 berkata, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Tadi kita mendengar, kita membaca Habil, dia mempersembahkan korban sulung anak dombanya. Lalu Ibrani 1 ayat 6, dan ketika Allah membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Jadi Yesus membuka dirinya bahwa persembahan yang Allah terima adalah bicara korban yang ada darahnya. Dan Yesus telah mati di salib dan darahnya mengampuni dosa manusia. Yang ketiga adalah korban Abraham. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 2, Kejadian pasal 22 ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tuhan berkata kepada Abraham, Tuhan berfirman kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, ambillah anakmu yang tunggal itu. Jadi kita melihat yang ketiga melalui korban Abraham, Allah telah membuka dirinya. Waktu Abraham diminta mengorbankan anaknya yang tunggal yakni Ishak. Jadi Yesus sudah membuka dirinya
pada waktu korban Abraham. Saudara, kita tahu Yesus adalah Tuhan. Dia turun ke dunia lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Tapi dia sebelum Abraham ada, sebelum dunia ada, dia adalah pencipta, dia ada di sorga. Maka kita mengerti apa yang Alkitab katakan kepada kita. Bahwa Allah telah membawa anaknya yang tunggal itu menjadi korban yang hidup dan yang benar. Jadi melalui persembahan Abraham, Allah yang sudah membuka dirinya itu, dia menjelaskan kepada umat. Setiap orang melalui persembahan Abraham, Allah juga sudah membuka dirinya bahwa ia akan menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Allah berkata kepada Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal. Itu menjadi lambang, menjadi gambaran korban Kristus. Nah, melalui persembahan Abraham kembali Allah sudah membuka dirinya bahwa ia akan menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi satu-satunya korban pengganti dosa. Tuhan berfirman kepada Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal, yakni Ishak. Jadi Allah sebenarnya adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah sebenarnya Allah yang penuh dengan cinta. Allah telah membuka dirinya dengan memberikan anaknya yang tunggal. Sebagaimana Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah Allah sudah membuka dirinya? Bukankah Allah itu penuh dengan kasih? Melalui ibadah Paskah hari ini, kita kembali dikuatkan iman kita. Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, adalah Allah yang rela turun ke dunia. Allah yang sudah membuka dirinya. Korban Abraham menggambarkan korban yang diberikan Allah Bapa. Allah menunjukkan kepada Abraham pengganti anaknya. Dalam ayat 13 di situ dikatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi kita melihat ada tanda darah, ada binatang yang dikorbankan. Dan semakin jelas bahwa Ishak anak tunggal Abraham menggambarkan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu. Jadi korban yang memperkenan Allah, tidak ada korban yang lain kecuali korban anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Allah selalu membuka dirinya dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Kita lihat yang keempat, darah di pintu rumah. Itu maksudnya tanda darah di setiap pintu rumah orang Israel pada waktu itu. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai 24, di situ dikatakan, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel dan berkata kepada mereka, pergilah ambil kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian dikatakan oleh Musa, kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ketetapan Allah, ketentuan Allah. Jadi mereka harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah binatang tadi. Lalu kemudian disapukan ke ambang atas rumah mereka dan kedua tiang pintu. Dan seorang pun dari mereka tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalamnya untuk menulahi rumahmu. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Tuhan tidak pernah berubah. Ucapannya, perkataannya, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Harus ada tanda darah. Tuhan telah ungkapkan tentang dirinya ribuan tahun lalu, saat tulah ke-10 melewati setiap rumah orang Israel dan orang Mesir. Dan anak domba Paskah ini bicara tentang korban Kristus. Jadi Yesus telah menyatakan dirinya sebagai anak domba Paskah.
Dalam 1 Korintus 5 ayat 7b di situ dikatakan, sebab anak domba Paskah kita yang telah disembelih yaitu Kristus. Dia telah mati di Bukit Golgota, disalibkan, darahnya tercurah, dan itulah yang mengampuni dosa manusia. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih yaitu Kristus. Ayat selanjutnya berkata, darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Apabila Tuhan melihat tanda darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Jadi darah yang diambil dari binatang yang disembelih itu, darahnya dibubuhkan kepada kedua tiang pintu dan ambang atas tiap-tiap pintu rumah orang Israel, yang membuat mereka selamat dari kematian. Tiap-tiap pintu, masing-masing bertanggung jawab atas keluarganya, atas rumahnya. Jadi tiap-tiap pintu rumah orang Israel yang membuat mereka selamat dari kematian, itu menggambarkan korban Kristus yang menyelamatkan. Kita kembali dalam Keluaran 12 ayat 13. Darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Darah yang ada di pintu rumah-rumah orang Israel, itu yang membuat mereka selamat, terhindar dari kematian. Bicara keselamatan untuk satu bangsa. Sedang rumah orang Mesir tidak ada tanda darah. Alkitab mengatakan semua anak sulung mereka mati. Keluaran 12 ayat 29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di takhtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang pada liang tutupan, beserta anak sulung hewan. Jadi keselamatan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Setiap pintu rumah harus ada tanda darah anak domba. Itu sebabnya kembali dalam Yohanes 1 ayat 29, waktu Yohanes melihat Yesus Kristus, maka dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia, yang menyelamatkan. Jadi artinya untuk menerima keselamatan, kehidupan yang kekal, tidak ada cara yang lain kecuali yang telah Allah tentukan, yaitu korban darah Yesus. Karena begitu besar kasih Allah Bapa akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah tidak pernah berubah, firman-Nya juga tidak pernah berubah. Lukas 21 ayat 33, langit dan bumi akan berlalu. Langit dan dunia ini, bumi ini akan berlalu, tetapi perkataanku, kata Tuhan, tidak akan berlalu. Jadi dia berkata dan dia tepati kata-katanya. Dia tidak pernah berubah, dan juga ucapannya, perkataan tidak berubah. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Nya kekal. Jadi sampai hari ini pun firman-Nya tetap berlaku. Yang kelima, Yesus telah membuka dirinya sendiri. Darah Yesus dalam Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Karena itu saudara, kita tidak perlu lagi membawa korban-korban binatang. Seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Setiap kali mereka bawa korban penebus salah, mereka merasa salah, lalu mereka minta pengampunan Tuhan. Mereka datang kepada imam, dan mereka membawa korban domba, kambing, lembu, burung tekuku, dan sebagainya. Setiap kali mereka mengaku mereka salah, mereka membawa korban. Tapi kita tahu, kita tidak lagi perlu membawa korban kambing, domba, dan sebagainya. Kenapa? Karena Yesus telah menjadi korban untuk selama-lamanya. Karena Yesus telah membuka dirinya bahwa dialah Tuhan yang rela mati bagi dosa manusia. Ini bicara keselamatan bukan hanya untuk satu bangsa, tapi keselamatan untuk seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yesus sendiri yang berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Alkitab juga mengatakan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus telah membuka dirinya bahwa Dia adalah Tuhan yang mengasihi semua orang, dan Yesus ingin setiap orang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan diselamatkan. Jadi ini bicara keselamatan untuk seluruh dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan seluruh dunia ini, Allah mengasihi semua manusia, dan firman Allah pasti digenapi. Filipi 2 ayat 11 berkata, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita terus beriman kepadanya, terus percaya kepadanya sampai Yesus datang kembali. Tuhan berkati kita. Amin.